Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ala at-tabi'in wa tabi'i tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat para ulama, para habaib ingkang saestu-saestu kita derekaken kita ikuti, wabil khusus Habib Ahmad Habib Ali Zainal Abidin ingkang sampun rawuh mimpin acara sholawatan wonten ing acara Rijalul Ansor, pelantikan pimpinan Ansor, dumateng para alim ulama, mateng Kiai Mufid, Bapak Bupati yang sudah menghadiri acara lalu kembali karena ada acara lain, pimpinan Ansor Pusat, ada Gus Tutut. Ini Gus Tutut alhamdulillah ini senyum-senyum terus ini. Jagonya menang soalnya. Mas Riyadi yang baru dilantik, semoga sukses ini Mas. Ketua DPR, alhamdulillah semuanya hadir. Ini luar biasa acara Ansor ini. Meski yang datang tampaknya lebih banyak yang usianya sudah melebihi Ansor ini. Terutama ini bapak-bapak, ibu-ibu, ya enggak apa-apa ini. Sangat-sangat senang acara Ansor dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, dihadiri oleh bapak-bapak, dihadiri oleh ibu-ibu, dihadiri oleh habaib. Alhamdulillah, saya juga berterima kasih kepada panitia. Terima kasih tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa hadir di majelis ini setelah melaksanakan perjalanan yang jauh. Saya lihat tadi di luar ada selamat datang untuk Ketua Umum Pak Nusron. Saya juga kaget kok bisa-bisanya Pak Nusron ada selamat datang di sini. Saya ketemu di sana di Papua. Itu Pak Nusron di sana melantik juga Ansor di Papua. Pak Amir ya. Ada Ansornya itu. Ansornya banyak yang dari penduduk asli. Orangnya ya besar-besar gitu. Tapi sudah enggak berkoteka. Alhamdulillah bajunya juga sudah baju doreng, gagah sekali. Karena biasanya kalau orang menggunakan pakaian militer di sana itu kelihatannya kalau enggak tentara itu berarti OPM, Organisasi Papua Merdeka. Karena warga setempat masih banyak diantaranya yang menginginkan memisahkan diri dari Indonesia. Biasanya kalau menggunakan pakaian-pakaian militer itu kalau tidak tentara ya berarti OPM. Lah ini ada ketua Ansor disambut di bandara oleh OPM itu kan lucu.
Karena ternyata yang nyambut bukan OPM tapi Banser. Alhamdulillah kita mengadakan acara di sana. Siang hari pelantikan, respon masyarakat juga luar biasa. Di sana kalau mungkin sudah tidak ada Nahdlatul Ulama, terutama tidak ada Gus Dur, itu saya kira gejolak untuk memerdekakan itu intensitas sangat-sangat tinggi. Untunglah ketika Gus Dur menjadi presiden, mereka cintanya kepada Nahdlatul Ulama, cintanya kepada Indonesia tumbuh kembali. Ini juga berkat Nahdlatul Ulama. Maka saya kira tidak mengherankan kalau kemudian ada pendeta, saya di sana ada pendeta itu yang pendeta dari Protestan itu bilang begini, kalau ada Nahdlatul Ulama yang Protestan ya saya ini katanya. Saya ini adalah Nahdlatul Ulama yang Protestan. Ada lagi bupati di sana itu, ya, bupati. Daftar itu mungkin sudah 5 tahunan ini, kepengen jadi ketua pimpinan Banser, tapi Kristen. Bupati Kristen ngelamar kepengen jadi ketua pimpinan Banser. Itu dicari fasalnya itu susah sekali itu. Gimana itu? Gus Tutut itu nanti yang tahu itu. Itu cari fasalnya gimana agar bisa masuk itu susah. Paling-paling jadi anggota kehormatan. Tapi keinginannya untuk menjadi pimpinan-pimpinan Banser, jadi Banser itu luar biasa. Saking cintanya terhadap Nahdlatul Ulama. Maka tidak heran kalau kemudian tokoh-tokoh ABRI mereka mengatakan bahwa partner kami yang berada di mana-mana dari Sabang sampai Merauke, partner kami adalah Ansor dan Banser. Ini saya kira penghormatan yang luar biasa pada hari ini, pada malam hari ini, Saudara Riyadi dilantik menjadi ketua Ansor. Saya kira cukup memahami bahwa punya amanat yang besar dari Banser ini atau dari Ansor. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, saya juga ingin menghormati kepada Habib yang membacakan sholawat. Saya selalu diberitahu oleh guru saya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita membacakan sholawat kepada beliau, seringkali kita menggunakannya kalau domir itu domir khitab, bukan domir ghaib. Ya, kalau Al-Imam Syafi'i biasanya kita bilang rahimahullah. Kalau Nabi Musa misalnya alaihi assalam, tapi ketika kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seringkali kita menggunakannya bukan ghaib, bukan kata ganti ketiga, tapi kata ganti kedua atau khitab engkau. As-salatu alaika ya Rasulullah, ya Habiballah. Kalimat yang sering kita gunakan adalah kalimat-kalimat khitab. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa ketika kita membaca sholawat, Nabi hadir di tengah-tengah kita. Jadi kalau kita tadi itu membaca sholawat, lalu kita sering mengatakan as-salatu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Rasulullah, itu artinya bahwa kita sedang menghadirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka kita patut dengan cara seperti ini, saya kira patut sekali kita mengharapkan bahwa pada acara pelantikan ini, acara Ansor bersolawat ini, semoga organisasi Ansor mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dihadiri Nabi Muhammad, dihadiri tokoh-tokoh, dihadiri ulama-ulama, dihadiri habaib. Semoga perjalanan Ansor semakin baik dan semakin jaya. Salah satu tugas Ansor adalah, saya menyampaikan berkali-kali, adalah tugas kebangsaan. Salah satu tugas utama adalah kebangsaan. Salah satu tugas utama Ansor, kalau kita bicara mengenai Ansor di wilayah timur, adalah menempatkan kader-kadernya di hampir semua suku yang ada di Indonesia. Di hampir semua suku yang ada di Indonesia. Karena dengan cara seperti itu, kita mengharapkan keutuhan bangsa Indonesia, keutuhan Republik Indonesia. Kita kadang-kadang juga harus berterima kasih, ya. Saya merasakan harus berterima kasih benar kepada Presiden Indonesia Bapak Soeharto. Menempatkan orang-orang yang jelas-jelas bangsa Indonesia di sejumlah daerah-daerah. Saya sungguh tidak mengira kemarin ketika pergi ke Papua, lalu saya diajak oleh kawan-kawan NU di sana untuk berkeliling di daerah-daerah transmigrasi. Perjalanannya cukup panjang, cukup lama. Di daerah-daerah transmigrasi, ada yang dari Blora, ada yang dari Kebumen. Ini ditempatkan di pelosok-pelosok Papua. Alhamdulillah, kalau tidak ada orang-orang transmigrasi ini, saya kira dengan mudah orang-orang Papua lalu memisahkan diri. Tapi alhamdulillah, orang-orang ini ditempatkan di pelosok-pelosok dan mereka cukup signifikan jumlahnya. Akan tetapi di sisi yang lain ternyata hal demikian ini membuat cemburu penduduk setempat. Maka ketika kemudian Gus Dur mengubah Irian menjadi Papua, lalu ketika ada kepala suku yang wafat, ketika Presiden Gus Dur kemudian mengirimkan karangan bunga secara khusus dari Jakarta sebagai Presiden RI, maka kemudian orang-orang Papua kemudian merasa dirinya sebagai bangsa Indonesia kembali. Maka kalau kemudian tiba-tiba ada yang kepingin menjadi Nahdlatul Ulama meski Protestan, meski seorang pendeta, ada yang kemudian kepingin menjadi Banser meski beliau juga orang Kristen, seorang bupati, kesadaran untuk menjadi bangsa Indonesia yang bersatu, ini kemudian punya harapan kembali. Ini salah satu risalah Ansor, salah satu risalah terbesar Nahdlatul Ulama. Kenapa ini kita tekankan? Saya menceritakan kepada kawan-kawan yang ada di sana, baik kawan-kawan yang pendatang maupun kawan-kawan yang penduduk asli, bahwa menjaga keutuhan satu bangsa adalah salah satu yang dicontohkan oleh para sahabat.
dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolawat, kita ingin menceritakan tentang Nabi Muhammad, menceritakan tentang sahabat. Dalam sejarah, ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa Arab itu tercabik-cabik oleh penjajahan-penjajahan. Ini bangsa Arab. Sama dengan cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa diutus, Bani Israel itu juga sedang dijajah. Sama halnya cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim diangkat menjadi utusan, Nabi Ibrahim dan keturunannya, anak-anaknya, kaumnya sedang mencari apa yang disebut tanah air. Maka risalah para nabi ini adalah salah satunya mencari tanah air atau membebaskan bangsanya dari penjajahan. Ini risalah para nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW kemudian wafat, bangsa Arab telah disatukan dalam kesatuan politik. Ini bangsa Arab. Pusat pemerintahannya berada di Madinah. Telah mengumpulkan seluruh Arab saat itu menjadi satu kesatuan politik. Maka dengan tidak ragu saya kira para kiai, para ulama lalu mengatakan bahwa apa yang kita sebut sebagai kebangsaan, sebagai bangsa Indonesia ini memiliki landasannya yang kuat di dalam Islam dan di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW ini wafat, ya, Nabi Muhammad SAW itu wafat, digantikan oleh Abu Bakar, sejumlah wilayah dari Arab ingin memisahkan diri. Yang tunduk kepada Madinah, sejumlah wilayah sudah tidak mau lagi tunduk kepada Madinah. Para kabilah-kabilah atau wilayah-wilayah itu mengatakan seperti ini. Kami dulu tunduk ke Madinah karena di Madinah ada Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi wafat digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar manusia, saya juga manusia. Maka tidak ada perlunya kami tunduk ke Madinah. Sejumlah wilayah mengatakan itu. Dan itu kalau itu dibiarkan maka Arab akan kembali terpisah-pisah menjadi wilayah-wilayah politik kecil-kecil yang itu sama sekali tidak dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW. Maka lalu Abu Bakar sebagai seorang khalifah saat itu, misalnya sebagai presiden kalau sekarang, mengambil satu kebijakan yang luar biasa. Apa itu kebijakannya Abu Bakar? Siapapun yang memisahkan diri dari Madinah, yang dulunya tunduk kepada Nabi Muhammad SAW, lalu ketika Muhammad itu wafat dan ingin memisahkan diri, maka kewajiban saya sebagai presiden, sebagai khalifah, mereka ini menjadi musuh Madinah, harus kami perangi. Mula-mula Umar tidak setuju, tapi melalui musyawarah akhirnya Umar ikut setuju. Maka sejarah tentang khilafah Abu Bakar adalah sejarah tentang perang karena ingin menyatukan kembali tanah Arab.
seperti pernah disatukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Ansor, Nahdlatul Ulama dalam segala pelatihannya, dalam segala doktrin-doktrinnya mengatakan bahwa kesatuan Republik Indonesia merupakan harga yang tidak lagi bisa dibantah, tidak bisa ditawar. Karena ini adalah ajarannya Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena ini adalah ajarannya ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Itu saya kira salah satu pesan yang sangat baik yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika membujuk agar Papua tetap berada dalam kesatuan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah ya, kita merasa bersyukur, alhamdulillah ternyata di sana Banser dan Ansor sangat dicintai. Kalau tidak ada mereka, mungkin intensitas gerakan-gerakan kemerdekaan yang ada di sana semakin tinggi. Ya. Ini alhamdulillah kita berdakwah dengan Ansor, kita berdakwah dengan Nahdlatul Ulama dengan tujuan yang mulia. Ada tujuan keislaman dan tujuan kebangsaan. Ini yang kita harapkan. Karena banyak sekali sekarang ini, ya, nyun sewu ini ya, banyak madhab di dalam Islam akhir-akhir ini yang sudah tidak lagi memperhatikan Indonesia. Madhab yang sudah tidak memperhatikan Indonesia. Ada orang lahirnya di Indonesia, besar di Indonesia, tapi ketika beat itu tidak beat ke Indonesia. Akhir-akhir ini muncul isu mengenai ISIS, ya, dengar ya, di TV, di radio, di koran-koran ada yang namanya ISIS. Anggota ISIS ini kalau ditanya presidennya mana, itu kalau ditanya presidennya ada di Irak sana. Beatnya tidak lagi beat di Indonesia, tetapi beat di luar negeri. Orang-orang semacam ini, orang-orang yang tidak memiliki kebangsaan. Ada konflik yang luar biasa antara Iran dengan Saudi, ya, antara Iran dengan Saudi. Semoga Indonesia itu tidak terjadi konflik antara Iran dengan Saudi. Saya ingin menceritakan agar Indonesia tidak terjadi seperti ini. Di Iran itu, ya, di Iran, di ibu kotanya, itu di sana dibangun tempat-tempat peribadatan. Bahkan peribadatan Yahudi di sana itu juga ada. Tapi mendirikan masjid untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat sulit. Padahal sama-sama muslimnya. Tapi justru mendirikan masjid, yang masjid itu labelnya label Ahlus Sunnah wal Jamaah itu susah. Kenapa kok susah? Karena masjid itu kalau sudah disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, image-nya itu nanti masjid itu miliknya Saudi. Bukan miliknya Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kesannya apa? Saudi. Dan kalau sudah Islamnya model Saudi, itu biasanya afiliasi politiknya itu ya ke
Saudi. Kalau ditanya kira-kira presidennya siapa? Presidennya itu ya Raja Saudi, Raja Abdullah itu. Hal yang sama, orang-orang Syiah di Saudi diperlakukan yang sama. Mereka mendirikan masjid untuk Syiah, masjid orang Syiah. Susah sekali. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah bahwa orang-orang ini secara politik afiliasinya bukan ke Saudi tetapi ke Iran. Jadi ada orang Iran yang ada di Saudi, ada orang Saudi yang di Iran. Itu kalau sampai terjadi di Indonesia, tiba-tiba saja ada masjid yang tidak saja agamanya tetapi juga afiliasinya ke negara lain, maka betapa mudahnya Indonesia itu kemudian dihancurkan. Itu yang kita khawatirkan dari organisasi-organisasi seperti organisasinya ISIS itu tadi. Kita sudah pernah dikejutkan oleh orang-orang semacam Amrozi. Amrozi itu orang Indonesia, tapi otaknya itu bukan otak Indonesia. Karena biatnya bukan biat kepada Presiden Indonesia. Ada orang-orang yang semacam ini. Ingat tentang Abu Bakar Ba'asyir, ya, kenal ya Abu Bakar. Ketika di sidang, apa yang keluar dari mulutnya Abu Bakar Ba'asyir? Saya tidak mengakui hukum yang ada di Indonesia. Orang Indonesia tapi tidak mau mengakui hukum Indonesia. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Kalau organisasi-organisasi ini tumbuh lalu banyak di Indonesia, maka semakin mudah Indonesia dihancurkan. Tinggal menyuruh orang-orang ini untuk menghancurkan Indonesia, mereka dengan siap akan melaksanakannya. Kenapa? Karena mereka sejatinya bukan bangsa Indonesia, tapi biatnya kepada orang-orang yang ada di luar Indonesia. Itu yang berkali-kali oleh Nahdlatul Ulama diingatkan, dimusyawarahkan, diadakan halakoh-halakoh agar orang-orang yang semacam ini tidak tumbuh di Indonesia. Alhamdulillah, Alhamdulillah ada organisasi Nahdlatul Ulama, ada organisasi Ansor, yang keduanya dengan semangat, salah satu risalah terbesarnya adalah menjaga keutuhan Nahdlatul Ulama, menjaga keutuhan Indonesia ini. Ini saya kira yang luar biasa, yang perlu kita suburkan terus. Salah satu risalah dari kepengurusan kita ini adalah menjaga agar semakin memperbanyak warga Nahdlatul Ulama ini, menguatkan Nahdlatul Ulama. Jangan sampai Nahdlatul Ulama digerogoti oleh kelompok-kelompok lain yang kelompok itu tidak percaya, tidak mendukung, atau bahkan ragu dengan kewajiban menjaga kesatuan Indonesia ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, selain itu kita juga, saya kira pada majelis ini kita juga mengingatkan kembali mengenai risalah Islam. Yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu risalah Islam adalah bagaimana agar yang menjadi tokoh pimpinan dari Nahdlatul Ulama, pimpinan-pimpinannya ini tersebar di berbagai suku. Ini salah satu risalahnya. Gimana caranya
agar Nahdlatul Ulama itu tidak hanya didominasi oleh orang Jawa. Karena kalau Nahdlatul Ulama sudah menyebar di mana-mana, tadi saya ceritakan orang Papua seneng, maka itu dengan sendirinya akan menjaga keutuhan Indonesia. Ini salah satu risalah. Ini mengingatkan cara Nabi Muhammad gimana agar bisa bersatu. Ini salah satu risalah Nabi Muhammad. Kiatnya juga begitu. Yang menjadi pimpinan-pimpinan Islam yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad itu tidak hanya bangsa Arab, tidak hanya orang Quraisy, tetapi dari luar. Itu bisa dilacak ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa kalau kalian kepingin belajar Al-Quran, maka belajarlah kepada orang 4. Belajarlah kepada orang 4 ini, kata Nabi Muhammad. Orang 4 yang ditunjuk mengajarkan Al-Quran. Dan itu menjadi perekat terhadap Islam. Orang pertama yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu orang mana? Orang Quraisy. Orang Mekah hidup di sekeliling orang-orang Quraisy. Islamnya sejak awal Nabi Muhammad berdakwah. Sangat wajar kalau kemudian Abdullah bin Mas'ud ini diangkat menjadi guru Al-Quran. Perwakilan dari Mekah. Meski tidak dari suku Quraisy yang top, tetapi perwakilan dari Mekah. Ini orang pertama yang diangkat oleh Nabi Muhammad sebagai guru Al-Quran. Orang yang kedua yang diangkat oleh Nabi Muhammad untuk menjadi guru Al-Quran namanya Mu'adz bin Jabal. Ini juga orang top. Sudah menjadi mufti sejak masih ada Nabi Muhammad. Ini Mu'adz bin Jabal. Orang yang diutus Nabi Muhammad untuk mengajarkan agama di Yaman, Mu'adz bin Jabal. Orang mana Mu'adz ini? Orang Madinah. Maka sekarang yang menjadi tokoh tidak hanya Mekah, tetapi yang menjadi tokoh adalah Madinah. Tidak ada alasan orang Madinah keluar karena punya tokoh besar namanya Mu'adz bin Jabal, itu diangkat oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang ketiga yang diangkat oleh Nabi Muhammad untuk menjadi tokoh Al-Quran sehingga bisa menjadi perekat namanya Ubay bin Ka'ab. Siapa itu Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab adalah seorang Yahudi. Orang Yahudi masuk Islam dengan baik, lalu belajar Islam dengan baik, penghafal Al-Quran dengan baik. Salah satu rujukan utama Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab, murid kesayangan Rasulullah SAW dalam hal mengajarkan Al-Quran. Tanpa ragu Nabi mengangkat Ubay bin Ka'ab sebagai guru Al-Quran. Maka dengan adanya Ubay bin Ka'ab, orang-orang Yahudi yang Islam tidak ragu lagi. Ini menjadi perekat. Maka kita mengharapkan bahwa Nahdlatul Ulama, Ansor juga meneladani ajaran Nabi Muhammad SAW ini. Lalu orang keempat yang diangkat oleh Rasulullah namanya Salim Maula Abi Hudzaifah. Ini juga mewakili kelompok non-Arab. Salim itu bukan orang Arab, aslinya adalah Persia, bahasa ibunya adalah bahasa Persia. Islam kepada Nabi Muhammad, ngaji kepada Nabi Muhammad dengan baik, berhasil dianggap alim. Orang ini juga diangkat menjadi guru Al-Quran. 4
diangkat oleh Nabi Muhammad, yang satu dari Mekah, yang satu dari Madinah, yang satu dari Persia, yang satu dari Yahudi. Kemudian yang namanya Salim itu mantan budak. Salim itu adalah mantan budak. Orang mantan budak Islam bareng dengan mantan tuannya. Salim itu budaknya Hudzaifah, Islam bareng-bareng, ngaji bareng-bareng di depan Nabi Muhammad, tapi yang diangkat menjadi guru bukan Hudzaifahnya, yang diangkat adalah Salimnya. Selain karena kealimannya, ini juga karena Salim mewakili model Islam orang non-Arab. Bahasa ibunya bukan bahasa Arab, orang Persia. Nabi Muhammad menyebarkan Islam ini tidak hanya di Mekah, tidak hanya di Madinah, tetapi menyebarkan itu di tengah-tengah orang Yahudi, di tengah-tengah orang Persia, tengah-tengah orang-orang non-Arab, sehingga kemudian menjadi perekat, tidak ada alasan untuk keluar dari kesatuan Islam ini. Dan itu semoga yang bisa kita tiru. Kita mengharapkan ketika terjadi Muktamar Nahdlatul Ulama, Munas Nahdlatul Ulama, perwakilan tidak hanya dari orang Jawa, Madura, tetapi dari wilayah-wilayah itu, menyebarkan itu semua ke seluruh pelosok Nahdlatul Indonesia, maka dengan sendirinya kita menjamin bahwa Indonesia ini tidak akan ada lagi yang memisahkan diri. Itu salah satu risalah besar Nahdlatul Ulama yang kita sampaikan kepada kawan-kawan. Semoga dengan cara seperti itu Nahdlatul Ulama akan menjadi mayoritas dan tetap mayoritas di bumi Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Karena dengan kekuatan ini, dengan besarnya Nahdlatul Ulama, dengan besarnya Islam model Ahlus Sunnah wal Jamaah, diharapkan Islam yang ada di Indonesia ini benar-benar Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang membawa kebaikan di Indonesia, bukan membawa petaka, bukan Islam yang membawa kerusakan, enggak, tetapi Islam yang dicintai tidak hanya orang-orang Islam, tetapi dicintai juga oleh orang-orang non-muslim. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, saya senang sekali dengan acara ini. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Ansor, selamat kepada Banser. Semoga perjuangannya ke depan lebih baik lagi, ya, lebih maju lagi. Ya, saya juga ingin menyampaikan mohon maaf dari Pak Ketum, ya, ini tidak bisa hadir di sini karena ternyata di sana juga ada pelantikan, dan yang dilantik saya senang karena Ketua Ansor, kemudian jajaran-jajarannya itu banyak yang dari suku-suku yang lain, tidak suku Jawa. Itu saya kira menyenangkan karena di sejumlah wilayah kadang-kadang kita temui di Kalimantan, di mana ternyata ketua Ansornya itu juga masih Jawa. Jadi Jawa yang trans itu yang ngebai Nahdlatul Ulama. Tetapi kalau di Papua yang ngebai Ansor dan ngebai NU itu ternyata bukan dari suku Jawa. Dan itu sangat membanggakan, artinya ternyata Nahdlatul Ulama itu sudah berkembang luar biasa, tidak hanya diterima di Jawa tetapi juga diterima di daerah-daerah yang lain. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.